Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Share kegiatan aku lagi di pagi ini udah jadwalnya belanja mingguan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau sekarang aktivitas belanja mingguan aku itu dibikin 2 atau 3 hari sekali dengan budget anggaran 50.000. Dan untuk kebutuhan makan selama 2 atau 3 hari dengan anggota keluarga di rumah 2 orang dewasa. Nah, pagi ini yang aku belanjain ada daun ketela atau daun ubi rambat, ada pokcoy, ada sop-sopan, ada ayam, ketimun. Terus itu kalau buah mangganya itu terpisah budgetnya ya teman-teman dari budget anggaran beli buah. Ada cabai merah keriting, terus juga daun jeruk, ada bakso juga. Aku beli protein hewaninya itu cuma ayam ya, karena ikannya tuh tadi kurang menarik gitu. Terus ada labu siam, ada tahu tempe tuh nggak pernah ketinggalan ya setiap belanja mingguan, karena bisa dijadikan alternatif gitu loh buat lauk pauk. Tapi untuk stokan telur, alhamdulillah di kulkas masih ada 1/4 kilo, jadi lumayan buat tambah-tambah gitu. Nah, biasanya tuh untuk belanja mingguan ini kenapa aku bikin 2 hari sekali, karena aku belanjanya di depan rumah ya, di Mang Sayur, jadinya tuh lebih cepat berganti gitu loh stok bahan makanannya, terus juga gak terlalu lama dalam food prep. Aku juga beli kulit lumpia buat kayak bikin martabak telur mini gitu, martabak ala-ala gitulah ya. Terus yang terakhir itu aku beli daun bawang, ini cuma 2.000. Total belanjaan aku hari ini adalah 50.000 pas tanpa mangga ya, karena mangganya aku ambil dari budget terpisah gitu untuk beli buah. Nah, seperti ini ya teman-teman belanjaan aku pagi ini. Gimana menurut teman-teman di sana? Masih tergolong banyak apa enggak di zaman sekarang ya, yang memang tuh kayak lagi pada mahal gitu. Terus untuk kayak bumbu-bumbu gitu, bawang aku belum beli karena stokannya kayaknya masih ada, tinggal 1 atau 2 kali masak gitu ya, nantilah. Sebenarnya pengen sih beli bawang merah sama bawang putihnya tuh yang sekalian 1/2 kilo atau 1/4 kilo gitu di pasar atau di kios sayur lah paling enggak. Karena kalau kadang tuh ngecer gitu ya, agak cepet banget gitu habisnya. Sebenarnya untuk budget belanja mingguan aku itu aku anggarin 150.000 untuk 1 minggu untuk khusus beli bahan makanan basah ya seperti ini. Dan biasanya tuh kayak masih ada beberapa dari teman-teman yang bertanya gimana untuk beli minyak goreng, untuk beli beras, untuk beli garam dan lain-lain. Nah, untuk bahan makanan yang kering atau yang tahan lama itu biasanya aku masukin ke dalam budget belanja bulanan ya, yang mana aku belanjain sebulan sekali atau kadang juga seminggu sekali sehabisnya barang yang ada di rumah habis gitu ya. Sebenarnya aturan untuk belanja bulanan atau mingguan ini sih terserah kita. Menurut aku senyamannya aja gitu ya. Dan kali ini tuh aku sistem belanjanya pas belanjaan atau pas bahan stokan makanannya itu habis, biar nggak terlalu kalap belanja gitu. Terus juga kadang-kadang suka dapat diskon atau promo yang benar-benar murah gitu kalau belanjanya tuh dibikin saat kita bahan makanannya di rumah atau bahan kebutuhan rumah tangganya udah habis. Terus ini ya teman-teman, biasa aku food prepnya itu simpan dalam kotak food container. Untuk ayamnya aku masukin ke dalam kulkas lagi ke dalam freezer. Terus sisanya aku simpan ke dalam chiller atau kulkas bagian bawah. Berhubung aku belanja mingguannya ini dibikin 2 atau 3 hari sekali, jadi nggak khawatir gitu untuk kayak bahan makanannya akan rusak atau nggak awet. Tapi untuk teman-teman yang memang pusat perbelanjaannya gitu ya, atau tempat belanjaannya jauh dari rumah, boleh tuh dibikin seminggu sekali biar nggak bolak-balik ya, biar nggak capek. Nggak keluar transport juga. Kalau aku mah di sini karena tiap hari sih Mang Sayur yang ngider, jadinya lebih praktis belanjanya dibikin 2 atau 3 hari sekali. Seperti ini belanjaan aku ya teman-teman. Mungkin ini tidak bisa dijadikan patokan untuk teman-teman yang anggota keluarganya udah lebih dari 2. Karena ini aku masih berdua di sini sama suamiku ya teman-teman. Jadi tuh belanja segini aja tuh cukup untuk 2 atau 3 hari. Mungkin bisa juga untuk inspirasi kayak anak kos gitu ya, atau yang merantau bareng suaminya, atau yang masih punya baby gitu tapi yang masih anak 1.
Untuk di zaman sekarang biasanya tuh problem untuk belanja mingguan maupun bulanan adalah tingginya harga bahan-bahan pokok ya. Kayaknya tuh merata gitu di setiap daerah. Baik itu untuk bahan pokok kebutuhan belanja bulanan maupun mingguan. Jadinya tuh kita kayak dituntut untuk bisa menyusun menu sevariatif mungkin, terus juga harus rajinin masak gitu ya, karena kalau beli matang di luar juga udah berapa budgetnya gitu. Terus juga yang kedua adalah mood memasak sama mood food prep. Apalagi untuk yang food prep stokan seminggu atau 2 minggu sekali ya. Kadang-kadang suka banyak gitu, suka kadang rada males kan buat kayak ngebersihinnya. Terus belum lagi nanti harus rajin masaknya. Tapi ya mau nggak mau itu bentuk dari perjuangan, upaya dalam penghematan kebutuhan atau pengeluaran rumah tangga. Nah ini semua bahan makanannya udah aku tutup dengan tutup food containernya, terus aku simpan kulkas. Lanjut ya teman-teman, biasanya kalau food prep itu aku di pagi hari, dan pagi hari itu biasanya juga ada sisa-sisa kayak apa sih, cucian piring gelas gitu ya, sisaan semalam gitu. Jadinya aku mau cuci aja, ini sih nggak banyak tapi mau aku beresin semua biar dapur aku tuh terlihat bersih dan rapi. Kemarin juga ada temen, salah satu bunda yang komen dan minta sarannya untuk supaya lebih hemat dalam godaan belanja online gitu ya. Gak bisa dipungkiri juga ya sekarang teman-teman bahwa mudahnya sistem belanja online itu, terus juga murahnya harga-harga di online, kadang-kadang suka ada promo gitu ya, membuat kita lebih tergoda atau lebih memilih untuk belanja di online, meskipun kadang-kadang barang yang kita belanjain itu nggak kita butuh-butuh amat gitu. Nanti deh ya, insya Allah aku bahas di video-video berikutnya. Nah ini aku udah mandi ya teman-teman. Tadi tuh setelah food prep, setelah beresin dapur kayak yang gerah banget gitu rasanya. Meskipun food prep aku tuh sedikit, tapi bener butuh mood juga, terus mengeluarkan energi juga ya. Tetap aja keringetan gitu. Dulu saat aku belanja mingguannya dan food prep itu dibikin seminggu atau 2 minggu atau 2 minggu sekali, biasanya itu setelah food prep aku nggak mau masak karena capek banget berasanya teman-teman. Moodnya itu udah kayak nggak ada gitu buat masak di hari itu. Jadi habis food prep gitu biasanya aku makannya beli. Tapi berhubung sekarang aku food prepnya cuma untuk beberapa hari, jadinya kayak ya masih bisa lah masak. Ada yang samaan juga nggak sih kayak gitu? Habis food prep kalau banyak tuh kadang-kadang suka nggak mood atau suka udah kecapean duluan buat masak. Nah ini juga ada beberapa kayak panci wajan gitu, sisaan masak sarapan. Aku tuh kalau sarapan biasanya masaknya yang sederhana aja, tapi tetap aja ya ini bikin perabotan kotor, jadinya aku bersihin semuanya. Terus ini aku ada cemilan pisang goreng seperti biasa ya. Aku tuh kalau ngemil lebih suka kayak cemilan tradisional gitu, kayak lebih kenyang aja di perut gitu, minum dimakan bareng teh manis atau teh tawar atau kopi gitu, enak deh. Terus nggak tahu kenapa kalau udah beberes rumah bawaannya tuh kayak pengen ngerapihin semuanya. Kayak ini ya yang ada di keranjang itu kayak stokan bahan makanan kering. Kalau kelihatan berantakan pengennya tuh ngerapiin gitu. Karena kalau udah beberes tuh kayaknya tuh kayak nyetrum gitu ya, kalap buat ngeberesin semua. Dan kalau udah terlihat bersih, rapi gitu rumahnya tuh berasa nyaman, berasa betah di rumah. Kadang tuh suka nggak suka aja gitu kalau lagi nyaman di rumah terus tiba-tiba diajakin jalan, atau pokoknya intinya kayak aku tuh tipe orang yang lebih betah di rumah gitu deh. Meskipun rumahnya tuh biasa-biasa aja, kecil dan minim fasilitas, tapi selagi rumahnya bersih dan rapi, kayaknya untuk seharian berada di rumah aja tuh betah banget, meskipun sambil kayak gini melakukan aktivitas rumah tangga atau sambil main HP gitu. Mungkin ini salah satu faktor juga yang membuat aku jauh lebih hemat kali ya, karena jarang bepergian dan lebih suka betah di rumah. Aku pergi-pergi itu kadang kalau memang ada kepentingan yang memang penting, atau memang diajakin suami, atau kalau memang ada yang ingin dibeli gitu. Jadi selebihnya tuh kayak jarang banget yang keluar rumah. Bahkan kayak yang rekreasi aja tuh kayak kurang berminat. Jadi kayak gini aja tuh udah bikin aku happy gitu dengan keadaan rumah yang memang seperti ini, yang penataannya aku inginkan sesuai dengan selera aku. Berarti itu memang benar ya, kalau kita bikin suasana rumah menjadi lebih nyaman,
Sebenarnya itu bagian dari entah faktor kecil atau besar bisa menghemat pengeluaran kita juga ya, karena kita jadi jarang bepergian. Nah ini teman-teman, terakhir ya aku tuh sapu-sapu aja karena kalau udah musim mau peralihan dari musim hujan ke kemarau biasanya tuh kayak ada angin, jadi bawa debu gitu. Jadi aku sering sapu rumah. Oke, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share bermanfaat. Assalamualaikum, bye.